Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk dua token ya. Hari ini kita akan bahas LRC sama Nanobyte token. Ini di request oleh Anggrita. Oke, thank you banget udah request. Kita akan bahas dulu dari LRC. LRC atau Loopring. Nah, Loopring ini adalah sebuah project berbasiskan dengan DeFi ya, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat dari tujuan diciptakan dari project ini yaitu untuk melakukan atau memfasilitasi yang namanya perdagangan aset kripto di platform yang namanya Loopring ini. Jadi, Loopring ini bergerak di Ethereum. Jadi, dia berbasiskan blockchain Ethereum, sebuah token protokol yang dibangun untuk membangun bursa kripto terdesentralisasi atau yang disebut dengan DEX, Decentralized Exchange. Jadi pada tahun 2020 rata-rata volume perdagangan harian dari seluruh pasar kripto itu sudah naik ya, signifikan naiknya, dan ini dilihat menjadi sebuah peluang nih untuk menciptakan yang namanya platform-platform desentralisasi untuk memfasilitasi perdagangan aset kripto supaya lebih masif lagi untuk ekosistem yang bisa berkembang. Jadi tujuan yang dimaksud itu adalah menggabungkan pencocokan pesanan terpusat dengan penyelesaian pesanan pada blockchain yang terdesentralisasi menjadi produk hybrid ya, hybridisasi yang akan mengambil aspek terbaik dari bursa yang terpusat dan juga desentralisasi. Jadi kurang lebih kalau teman-teman kunjungi website resminya di loopring.org, di sini teman-teman bisa pakai nih platformnya si Loopring ini guys. Caranya gimana? Langsung aja kunjungi websitenya, terus teman-teman klik yang launch app. Nah, ini masih loading. Nah, buat teman-teman yang mungkin asing nih, wah ini Loopring ini maksudnya gimana? Jadi dia itu ada fasilitasi untuk teman-teman melakukan trading. Ini sama aja kok kayak teman-teman yang pakai Indodax, pakai toko kripto mungkin yang udah terregulasi Bapepti ya. Tapi ini bedanya dia sifatnya desentralisasi guys. Jadi dia tidak ada kantor pusatnya, nggak ada, call centernya nggak ada. Jadi kalau teman-teman ada masalah, ada apa-apa, teman-teman nggak bisa hubungi siapapun. Tapi dia punya kelebihan nih. Kelebihannya adalah fee tradingnya itu sangat-sangat minim, sangat-sangat kecil. Ya, dia juga tidak kena pajak, dan sistemnya biasanya itu cenderung terdesentralisasi. Artinya dia diawasi oleh banyak pasang mata. So, harusnya tidak ada kecurangan. Gitu. Jadi ada beberapa token yang support nih untuk dilakukan swap ya di platform trading ini. Jadi ada menu trade, ada order book, ada stop limit, ya sama lah seperti exchange pada umumnya teman-teman. Nah, tambahannya mereka juga punya ya ini token-token atau koin yang bisa diperdagangkan ya. Ada ENG ETH, ada Uni ETH, ada LDO ETH, dan masih banyak lagi koin-koin yang bisa diperdagangkan di platform ini. Kemudian dia punya fitur earn juga, di mana teman-teman itu bisa melakukan ETH staking. Nah, ini kita contoh ya, ini platform DeFi yang mereka punya, itu menyediakan layanan staking, contohnya untuk USDT, ada staking nih dengan APR dari 0,59 sampai 130%. Terus juga ada USDC, ada staking Loopring, dan lain sebagainya, produk-produk project yang bergerak di blockchain dari Ethereum. Itu mereka support. Mereka juga punya platform NFT nih. Jadi ada platform NFT yang bisa teman-teman koneksikan di sini. Ini tinggal koneksikan dengan beberapa wallet. Nanti teman-teman bisa ikut dalam hal jual beli NFT di platformnya. Jadi itu kurang lebih ya dari Loopring. Loopring punya berapa supply nih? Kalau kita lihat dari tokennya, dia punya maksimum sampai 1,3 miliar. Dan yang terilis sudah di 1,3. Jadi sedikit lagi aja bisa masuk ke market ya untuk tokennya. Otomatis harusnya sih harga-harga Loopring sekarang sudah masuk ke harga normalnya atau harga apa ya, harga wajarnya mungkin ya, bisa dibilang seperti itu, karena dari segi potensial inflasi juga udah kecil sekali kemungkinannya. Dia bisa diperdagangkan di Binance, KuCoin, kemudian Kraken, Coinbase, terus juga ada ya Kraken dan lain-lain ya teman-teman. Ini jadi untuk likuiditas nggak ada masalah sih untuk Loopring. Lalu gimana nih untuk pergerakan dari harganya? LRC hari ini turun 3%. By the way, market crypto Bitcoin
itu dapat tekanan jual nih pada malam hari ini teman-teman. Jadi setelah sideways yang cukup panjang, dapat tekanan jual lagi. Memang dari segi volume nggak terlalu oke ya. Kemarin volumenya kecil, sekarang juga masih kecil, bahkan tekanan jual cenderung tinggi. Smart money kosong banget di market Bitcoin. Otomatis, nah ini BTC dominance-nya menguat signifikan. Otomatis altcoin semuanya pada tertekan, termasuk si Loopring ini juga, teman-teman. Sekarang Loopring udah masuk ke fase all time low-nya. Ya all time low-nya di tahun 2023 ini. Dia masih punya beberapa support di bawah, tapi ini agak jauh ya, di level 0,14, 0,13 itu masih ada support buat mempertahankan harga Loopring ke depannya. Sekarang sih harga Loopring ada di poin 0,179 ya, 179 dolar teman-teman, dan posisinya menurut saya nggak terlalu oke untuk posisi sekarang. Loopring benar-benar dalam posisi downtrend yang lumayan ya signifikan ya. Dari segi volume perdagangan cenderung kecil, terus smart money juga cenderung kosong di market. Untuk saat ini saya rasa market masih didominasi oleh bear, jadi ada opsi, ada potensi untuk Loopring masih akan kembali tertekan, maybe mungkin menyentuh level 0,14 dengan potensial penurunan sekitar 18-19% lagi, teman-teman, untuk mencapai level supportnya. Untuk all time high-nya dia ada di berapa ini? Di kisaran 2 dolar ya. Jauh sekali. 3 dolar, teman-teman. Jauh sekali kalau dia mau balik ke all time high. Tapi kita lihatlah gimana perkembangan dari platform-platform DeFi ya. Belakangan juga DeFi itu kena banyak masalah, terutama dari hacking, teman-teman. Faktor hacking benar-benar nggak bisa dihindari dari platform DeFi. Jadi mungkin banyak investor yang juga kayak merelokasi dana mereka nih dari beberapa exchange, baik centralized ataupun decentralized, karena resiko ya, mereka lebih prefer buat taruh di ledger, di wallet, di cold wallet, teman-teman. Jadi gitu sih buat saya, Loopring masih akan potensi untuk turun, jadi waspada aja buat teman-teman. Next kita akan bahas NBT juga ya, karena di request. NBT atau Nanobyte Token ini adalah sebuah token exchange dari Nanobyte. Nah ini mirip nih, Loopring tadi kan dia decentralized exchange. Kalau yang Nanobyte ini dia centralized exchange, artinya dia dimiliki oleh satu perusahaan terpusat. Nah ini perusahaannya dari Indonesia nih, anak grupnya Sinarmas ya teman-teman. Jadi menciptakan platform namanya Nanobyte, Nanovest ya namanya. Oh, Nanovest namanya. Nama exchange-nya Nanovest, nama tokennya Nanobyte ya. Ini dari grup Sinarmas, teman-teman. Dan sekarang aku sendiri cenderung melihat bahwa sepertinya minat daripada pengguna ataupun user di Indonesia terhadap platform exchange lokal kayaknya lagi stuck ya, lagi stagnan. Banyak orang yang nggak terlalu aktif trading, teman-teman, terutama di exchange lokal. Menurut saya sih untuk use case dari project-project kripto lokal pun juga crypto exchange lokal ya, itu cenderung masih sedang stagnan juga, teman-teman. Termasuk Nanobyte ini kita lihat kalau dari beberapa info di sini, tujuannya dia yaitu untuk merubah ataupun ya memperbarui mungkin sebagai bridge cryptocurrency to traditional or konvensional system. Jadi kayak menjembatani nih untuk layanan transaksi secara tradisional ke modernnya. Ya, dengan bantuan platform yang namanya Nanovest ini, di mana kita bisa menghubungkan antara layanan tradisional sama yang menggunakan blockchain, teman-teman. Jadi dia juga memperdagangkan aset kripto sama saham Amerika. Jadi teman-teman yang punya Nanobyte ya harusnya teman-teman udah tahu dong exchange dari Nanovest sendiri ya. Nah kalau kita lihat secara token, tujuan dari token ini itu kurang lebih adalah sebagai reward, sebagai hadiah gitu buat pengguna baru, buat referral, ya sebatas itu sih teman-teman. Jadi secara use case nggak terlalu bisa diandalkan kalau menurut saya. Apalagi buat investasi, pasti kecenderungannya mengecewakan lah teman-teman. Dia bisa diperdagangkan di Gate.io, Maxi, Indodax, toko kripto. Jadi sekian exchange yang bisa memperdagangkan. Dan kalau kita lihat dari chartnya, setahun terakhir harganya udah turun parah ya. Dari harganya 100 rupiah sebelumnya, itu udah turun sampai 38 hari ini.
Jadi ya seperti yang saya bilang, kalau token-token exchange eh ya kebanyakan memang mengecewakan sih kalau kalau menurut saya ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau invest, paling aman sih cari yang stabil. Bitcoin sangat-sangat stabil, sangat-sangat terpercaya, sangat-sangat terdesentralisasi sampai hari ini. Dan ya NBT menurut saya ya sebagai token apa ya, reward lah teman-teman. Jadi contohnya teman-teman mengundang teman kalian pakai kode referral kalian, nanti kalian akan dihadiahi namanya NBT. Jadi buat reward gitu ya, buat hadiah. Biasanya orang-orang yang juga udah dapat rewardnya kebanyakan, ya mereka ujung-ujungnya ya jualan teman-teman. Jadi bukan untuk di hold sih, meskipun ada fitur katanya staking dan lain sebagainya, tapi menurut saya itu nggak terlalu ngefek lah untuk apa namanya, peningkatan harga. Kemudian kalau kita perhatikan dari Twitter, mereka juga nggak terlalu banyak engagement ya. Terakhir kali nge-tweet di bulan September ini belum ada tweet baru nih. Mentok terakhir itu di Agustus, 31 Agustus ya, dan yang lihat pun juga cukup kecil lah teman-teman. 600 viewersnya cuma 600, 500 dan lain ya, menurut saya kurang terlalu diminati ya. Kalau minta dibahas untuk harganya, saya rasa sekarang harganya nggak terlalu menarik, turun dalam ya teman-teman. Dan juga menurut saya masih akan ada potensi buat melanjutkan penurunan-penurunan berikutnya. So far harganya ada di 39 rupiah dengan volume yang sangat-sangat kecil. Nggak terlalu bisa dianalisa secara teknikal, tapi kalau teman-teman ada yang hold, mungkin ada yang mau jual. Saya sendiri nggak tahu apakah nanti harganya bakal naik ketika bull run atau enggak ya. Itu sangat-sangat spekulatif, teman-teman. Bisa naik, ya bisa juga nggak naik. Jadi kalau teman-teman masih punya, ya nggak ada jaminan sebenarnya. Saya pun juga nggak akan bisa memprediksi harganya bakal naik atau enggak. Tapi semoga ya harganya bisa merangkak naik lah teman-teman. Karena pasti banyak yang sangkut juga. Dan ya gitu sih buat buat NBT ya. Semoga bandarnya ada yang serok nih biar bisa dinaikin harganya. Jadi gitu aja buat pembahasan dua token ini, Loopring sama NBT. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin punya Telegram, yang mau join, yang mau sama-sama diskusi, dapat informasi-informasi terbaru ataupun sekedar lucu-lucuan, ya boleh join ya. Untuk linknya, teman-teman bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.